Mari kita coba dengar penjelasan hebat si kawan ini. Jadi semenjak kasus ijazah si Sontoloyo ini, SIM aku fotokopi, STNK aku fotokopi. Jadi kemana-mana aku bawa fotokopi. Ya. Nah jadi kemarin itu aku uji lah ya kan di Bundaran Senayan tuh. Nah dari situ kan nggak boleh tuh putar balik dari sisi tengah, nggak boleh, harus dari sisi kanan. Nah tiba-tiba aku di stop lah sama polisi. Nah otomatis diminta dong SNK aku, SIM aku diminta. Ya aku kasih lah. Pas aku kasih kaget dia. Lah ini kok fotokopi, kata dia. STNK juga fotokopi. Lah emang kenapa, aku bilang. Ini kan ada aslinya. Terus polisinya minta, aslinya mana, kata dia. Ya ada aslinya. Ya sudah aku lihat, nggak bisa, aku bilang. Ya udah aku foto aja, nggak bisa, aku bilang. Terus dia maksa. Weh, nggak usah maksa-maksa gitu, aku bilang. Ada kok aslinya. Kalau bapak maksa-maksa, aku bisa laporin ya ke Barreskrim Polri. Ya bisa saja ini palsu, kata si polisinya. Oh ya nggak bisa. Kalau bapak bilang ini palsu, mari kita uji di laboratorium forensik Polri. Kalau ini terbukti palsu, nggak apa-apa. Mobil bapak tahan, SIM bapak tahan, saya pun bapak tahan, nggak apa-apa. Yang pertama, nggak kaget mendengar kalimat sontoloyomu. Itulah gambaran kalian kawan. Dan kita tidak akan membalas dengan kalimat-kalimat kotor seperti itu. Tapi jika boleh membandingkan nih ya, apalah Anda dibandingkan Pak Jokowi? Seujung kuku mungkin nggak ada. Tapi sudahlah, saya tidak lagi membahas itu. Sebenarnya agak malas menanggapi video ini, tapi saya lihat kok tidak sedikit yang sependapat dengan Anda. Bahkan ada yang bilang gerakan fotokopi SIM dan lain sebagainya. Kan jadi lucu. Takutnya nih, nanti kalian mempraktekkan ini di jalanan. Bahaya, jangan gitu ya. Begini kawan, kalau Anda mengcompare ini dengan ijazah atau fotokopi ijazah Pak Jokowi, sangat tidak apple to apple. Tidak masuk sama sekali. Nggak nyambung. Kenapa? Mari kita bahas dengan santai saja. Begini, asal muasal kericuhan kalian tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah apa? Kalian atau Roy Suryo dan CS menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan pertanyaan sederhana saya, adakah polisi menuduh SIM atau STN kamu palsu? Sehingga kamu jual mahal tidak mau menunjukkan SIMmu kepada Pak Polisi. Sampai titik ini sebenarnya argumenmu sudah selesai. Tapi akan saya tambahi lagi, biar lebih berisi. Yang kedua, negara memberikan hak atau wewenang kepada kepolisian untuk meminta, melihat, bahkan menilang SIM kamu. Ini bahkan diatur dalam undang-undang, kawan. Apalagi yang Anda lakukan itu adalah pelanggaran kasat mata. Merujuk penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri. Kewenangan diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 14 ayat 1 huruf B Undang-Undang Polri menyebut, salah satu tugas polisi adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Dan petugas ini bisa menggunakan kewenangannya. Dan itulah yang sedang dilakukan kepada Anda, kawan. Jadi jelas ya. Terus, pertanyaan kedua saya, adakah negara memberikan kewenangan kepada Roy Suryo CS untuk melihat ijazahnya orang? Kan nggak ada. Sekarang lanjut lagi yang ketiga. Kenapa kira-kira negara ini memberikan kewenangan kepada institusi Polri untuk melakukan hal itu? Tentu saja yang mengeluarkan SIM Anda itu adalah polisi, Polri. Nih, pertanyaannya kemudian, adakah Roy Suryo, CS, dan kalian itu mengeluarkan atau menerbitkan ijazah? Memang sesungguhnya saya tuh salut sama kalian ya. Sangat berani mempertontonkan kekonyolan sekalipun minus dengan literasi. Mohon maaf nih, jadi kelihatan sekali botolnya gitu ya. Dan kalau tidak ditanggapi, nanti makin banyak orang yang menganggap ini benar. Atau malah dikira nanti kita sepaham. Kan kacau. Tapi memang inilah salah satu ciri-ciri kalian. Tapi sudahlah. Sehat-sehat selalu kawan-kawan. Salam santuy.